Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq. Saya Gusti, saya Nailatun. Saya Rafif, dan kali ini ada teman kita yang bernama Nazwa tidak bisa hadir pada video hari ini. Dan Kali kita ini akan bakal ngebahas bab 5 tentang teknologi dan digital. See you tomorrow. Apa itu perangkat elektronika? Perangkat elektronika dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Input bisa berupa sebuah sensor atau transducer atau converter yang berfungsi untuk mengubah input non-listrik menjadi sebuah sinyal listrik atau sebaliknya. Contoh dari input yaitu LDR atau Light Dependent Resistor yang merespon terhadap perubahan cahaya. Proses adalah prosesor yang memutuskan tindakan apa yang harus diambil pada sinyal listrik yang diterimanya. Proses ini melibatkan operasi seperti menghitung, memperkuat sinyal, mengatur waktu, dan menyimpan data. Sedangkan bagian output biasanya berupa transducer luaran yang mengubah energi listrik yang disuplai menjadi bentuk lain, seperti lampu, pengeras suara, pemanas, dan lain-lain. Radio menjadi salah satu perangkat elektronik yang menyertakan sistem input, proses, dan output di dalamnya. Antena sebagai sistem input yang kemudian mengirimkan sinyal ke listrik ke prosesor radio. Prosesor ini lalu memperkuat sinyal sehingga memungkinkan transducer luaran, dalam hal ini pengeras suara. Pengertian semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang dapat bertindak sebagai konduktor pada kondisi tertentu dan bertindak sebagai isolator pada kondisi tertentu. Semikonduktor dibagi dua kategori, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor, bahan yang menghantarkan listrik dengan baik, misalnya besi, tembaga, dan lain-lain. Isolator, bahan yang tidak menghantarkan listrik, misalnya kayu, karet, plastik, dan lain-lain. Contoh bahan semikonduktor adalah germanium dan silikon dalam bentuk kristal murni. Umumnya, bahan ini bersifat sebagai isolator, sedangkan bila terdapat ketidakmurnian pada struktur kristalnya, bahan ini dapat dibuat untuk berperilaku kadang-kadang sebagai isolator dan kadang-kadang sebagai konduktor. Berdasarkan mekanisme terbentuknya sifat semikonduktivitas dari bahan, semikonduktor terdiri atas semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik terbentuk dari semikonduktor murni yang memiliki ikatan kovalen sempurna seperti silikon, germanium, dan grafit atau karbon. Mekanisme terbentuknya semikonduktor intrinsik diperlihatkan pada semikonduktor murni seperti silikon. Pada kondisi normal, atom-atom silikon akan saling berikatan melalui 4 ikatan kovalen, masing-masing memiliki 4 elektron valensi. Jenis-jenis semikonduktor. Semikonduktor intrinsik terbentuk dari semikonduktor murni dengan ikatan kovalen sempurna seperti silikon dan germanium. Dalam kondisi murni, bahan ini umumnya bersifat seperti isolator. Namun ketika suhu dinaikkan, energi panas dapat memutus ikatan valensi, menciptakan pasangan elektron hole yang dapat memungkinkan konduktivitas. Yang kedua, semikonduktor intrinsik dibuat dengan mengotori semikonduktor murni dengan atom doping. Doping ini bertujuan untuk menghasilkan elektron kondisi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen, sehingga dapat menghantarkan listrik secara lebih efektif. Ini adalah dasar dari semikonduktor tipe N dan tipe semikonduktor tipe N. Dibuat dengan menambahkan atom donor seperti fosfor atau arsenik ke silikon. Atom donor memiliki elektron valensi lebih, menciptakan kelebihan elektron bebas yang menjadi pembawa muatan mayoritas. Yang kedua, semikonduktor tipe P. Dibuat dengan menambahkan atom akseptor seperti boron, gallium, atau indium ke silikon. Atom akseptor memiliki elektron valensi lebih sedikit, menciptakan hole atau kekosongan elektron yang menjadi pembawa muatan mayoritas. Dasar transitor, yaitu komponen yang dapat menguatkan sinyal atau berfungsi sebagai saklar listrik berkecepatan tinggi. Semua perangkat digital modern bekerja karena kita bisa mengontrol aliran elektron. Dalam semikonduktor, dengan membuka atau menutup jalurnya elektron secara cepat, transistor dapat mewakili angka biner seperti 0 dan 1 yang menjadi bahasa komputer. Gerbang logika. Gerbang logika adalah otak dari sebuah komponen elektronik yang menjalankan fungsinya. Gerbang logika berisi
perintah-perintah yang digunakan untuk menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan sinyal input. Bilangan biner 1 melambangkan true atau on, dan 0 melambangkan false atau off. Berikut simbol dan cara kerja gerbang logika. Yang pertama ada NOT, fungsinya melakukan inversi pembalikan sinyal input. Dan cara kerjanya, keluaran Q selalu berlawanan dengan masukan A. Jika A sama dengan 1, maka Q sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka Q sama dengan 1. Yang kedua ada N, berfungsi menghasilkan keluaran tinggi 1 hanya jika semua input dalam kondisi tinggi 1. Cara kerjanya Q sama dengan 1 jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, selain itu Q sama dengan 0. Yang ketiga ada NaN, berfungsi kebalikan dari N, menghasilkan keluaran rendah 0 hanya jika semua input dalam kondisi tinggi 1. Cara kerjanya Q sama dengan 0 jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, selain itu Q sama dengan 1. Yang keempat ada OR, berfungsi menghasilkan keluaran tinggi 1 jika salah satu atau semua input dalam kondisi tinggi 1. Cara kerjanya Q sama dengan 1 jika A sama dengan 1 atau B sama dengan 1, Q sama dengan 0 hanya jika semua input A dan B adalah 0. Yang kelima ada NOR, berfungsi kebalikan dari OR, menghasilkan keluaran tinggi 1 hanya jika semua input dalam kondisi rendah 0. Cara kerjanya Q sama dengan 1 jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, selain itu Q sama dengan 0.